Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena besok saya akan menyampaikan tentang Father Hunger and the importance of fathering ministry di dalam seminar yang pagi. Hari ini saya mengajak kita melihat 3 Yohanes. Kita mengadakan spiritual check up malam hari ini. Bukan cuma tubuhnya perlu diperiksa, amin, tapi rohaninya perlu diperiksa. Karena tidak lagi bicara tentang church growth saja, tapi church health. Dan kita bukan cuma bicara church sekarang, tapi this is kingdom age. Saya mengajak kita melihat 3 Yohanes. Dan 3 Yohanes ini biasanya cuma dibaca ayat kedua, tetapi sebetulnya ada surat yang sangat penting. Saking pentingnya, pernah coba dihilangkan oleh iblis. Ya, kita lihat dalam 3 Yohanes cuma ada satu pasal. Saya ajak kita membaca ayat 1-8 terlebih dahulu. Dari penatua, terjemahan aslinya the elder, sang penatua, kepada Gaius yang kekasih, well beloved Gaius, bukan tambunan, yang itu masih didoakan, yang kukasih dalam kebenaran, that I love in truth, agapao. Saudaraku yang kekasih, beloved, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Terjemahan Amplified berkata, your integrity and your sincerity. Integritas dan ketulusanmu. Berapa banyak saudara tahu orang yang punya integritas dan ketulusan? Sedikit sekali. Amin. Ya. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran, as you walk in the truth. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka berjalan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu apapun dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah, itu goim, Gentile, bangsa-bangsa lain. Kita wajib menerima orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dan pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara kekasih, firman Tuhan berkata ayat 2 itu kehendak Tuhan. Because church is a family. Amin. Garam ministry, rock ministry, it's a family. Family ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya, ya. Dan kita melihat the kingdom of God, first of all, it's a kingdom of love. Amin. Ketika saya berkhotbah di Yerusalem, di kota tua, ketika saya katakan beloved, maka diterjemahkan Habibi. Kaget saya, saudaraku. Ternyata bahasa Arab kekasih, ya kalau laki-laki Habibi, kalau wanita Habibti. Coba latihan, bangkit berdiri dan kata kepada yang pria Habibi, kepada yang wanita Habibti. Ya, dan berikan cium kudus pria dengan pria, wanita dengan wanita. Amin. Habibi, amin. Habibi, Habibti, amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan dengan jelas kehendak Tuhan yang pertama adalah spiritual prosperity. Sebagaimana jiwamu makmur. Spiritual prosperity. Tuhan mau kita, saudaraku, SMS. Apa itu SMS? Sukses, makmur, sehat. Amin, saudaraku. Sekarang ini banyak orang SMS lain, SMS penyakit, yaitu, saudaraku, susah melihat orang senang. Ada lagi yang lebih gawat, senang melihat orang susah. Iri hati dan dengki. Tapi rencana Tuhan buat Anda adalah SMS. Apa itu SMS? Sukses, makmur, sehat. Kurang keras, 1, 2, 3. Sukses, makmur, sehat. Amin. Di dalam Yosua 1 ayat 9 Tuhan berkata tentang good success. Banyak orang berkata kalau ada sukses tertentu mesti dikorbankan. Tidak, Tuhan mau supaya ada spiritual prosperity. Saya percaya ada soul prosperity. Saya percaya harus ada physical, ya, physical prosperity dan financial prosperity. Firman Allah berkata, bagaimana si Gaius ini
Dia selalu punya hospitality yang luar biasa. Dia menerima bukan cuma saudara-saudara seiman, tetapi juga orang-orang asing. Terjemahan berkata, especially strangers. Rencana Tuhan buat kita adalah kasih agape. Amin. Kasih agape itu kasih sekalipun, bukan kasih yang bersyarat. Ketika saya menikahkan penyanyi Eka Deli, suaminya berkata begini, ditambahin dalam keadaan susah dan senang, dan ditambah oleh dia dalam keadaan langsing maupun langsung. Amin, saudaraku. Dalam keadaan langsing maupun langsung. Kasih yang, saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saudara tahu bahwa Sang Pencipta, kita mau mengenal Pencipta, lihat ciptaannya. Saya dapat suatu kehormatan untuk memimpin Don Antonio Blanco terima Tuhan Yesus. Ya, saudara, pertama saya datang ke sana, dia tunjukkan lukisan sebelum dia ke Indonesia. Dia melukis apa? Dia melukis Tuhan Yesus, saudaraku. Sampai di Bali dia melukis wanita telanjang, saudaraku. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita bisa mengenal yaitu Sang Pencipta ciptaannya. Saya menceritakan kepada saudara a love story from Aussie. Mau lihat? Mau dengar? Ada seekor burung kakak tua yang ada di Australia ini. Pada waktu di highway dia ditabrak oleh satu truk besar. Bang! Dia terkapar tergeletak, dan ada seorang pengendara motor besar melihat burung kakak tua ini, kasihan saudara. Dilarikan ke yaitu dokter hewan. Dan ketika dilarikan ke dokter hewan, saudara, ternyata harus diamputasi. Jadi yang di dalam kandang itu sayapnya cuma sebelah, saudara. Dan dia adalah kakak tua betina. Ya, tetapi saudaraku, ternyata sifat Tuhan itu ada pada ciptaannya. Sekalipun tangan cuma satu, dia tidak mau bunuh diri, dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia membagikan lettuce yang dia makan, yang segar itu, kepada yaitu burung kakak tua liar yang lain. Coba saya lihat. Nah, kalau kita murah hati, teman kita jadi banyak. Ya, orang kaya punya banyak sahabat. Kaya itu bukan punya banyak possession. Orang kaya itu artinya murah hati. Amin. Orang kaya itu artinya apa? Murah hati. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan pada saat itu ternyata rupanya kebaikan hati. Love is kind. Kasih itu baik hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, saudara, ternyata jatuh cintalah seekor burung kakak tua jantan. And love can make a way. Dia membuka, yaitu dia mencoba masuk ke dalam kandangnya dan coba lihat itu. Dia berusaha, itu burung kakak tua jantan. Ya, dia jatuh cinta pada yang tangannya cuma sebelah ini. Ya, dan itulah kasih agape rupanya. Dan kemudian ketika sampai dibuka, maka mereka mulai mungkin ya ngomong-ngomong dulu, ya, langsung kemudian berkasih-kasihan, ya. Berkasih-kasihannya garu-garuan gegel nih saudaraku ya. Terus saudara jatuh kenalan, dia tuh ngomong-ngomong, lalu kemudian pacaran, yang lanjutkan fotonya, dan terakhirnya mereka memadu cinta. Ketika memadu cinta, ini belum ini ceritanya itu pada waktu sudah kemudian dia tidak mau pergi. Sang jantan tidak mau pergi. Jadi ini adalah di pohon, yang tadi gambarnya di pohon di kebun daripada pengendara motor tadi. Dia tidak mau pergi-pergi. Dia bisa saja cari yang lengkap, bukan? Tapi dia jatuh kasihan, dia jatuh cinta. Dia tinggal di sana dan akhirnya lahirlah kakak tua junior. Ya, loh. Ya, luar biasa. Itu gambaran Tuhan Yesus ya. Kita ini cacat. Cacat dalam banyak hal. Tapi dia datang dari surga, menjelma jadi manusia. Ya, alasan Tuhan datang cuma satu, yaitu kasih. Apa kita sepadan dengan dia? Sama sekali tidak. Kita ini dilayakkan. Kita ini tidak layak dengan Tuhan Yesus. Tapi kita jadikan kekasihnya. Amin. Haleluya.
Loh, saudara, kalau saudara lihat ini cuma binatang aja. Bagaimana dengan kita? Kalau kita, saudara, kita punya lettuce, ya, ada orang datang ke rumah gitu ya, nggak mau dibagi, saudaraku, ya disimpan. Tetapi kita, saya percaya kalau orang hatinya dijamah Tuhan, dompetnya pun terbuka, rumahnya terbuka. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk di kanan. Habibi, jangan kalah dengan burung kakak tua. Habibti, jangan keliru loh ya. Amin. Sebab sekarang ini serba salah, saudara, ya. Serba salah, ini banyak orang salah mengerti tentang kasih Tuhan. Dan firman Allah menunjukkan si Gayus ini punya contoh yang luar biasa. Aku telah mendengar tentang kemurahan hatimu, tentang ketulusan hatimu, your integrity. Ya, di dalam rap ministry saya katakan pada Daddy Joe dan Mami Ina, mulai hari ini Daddy Joe dan Mami Ina, maka garam dan rock itu memang seharusnya memang harus kawin, saudaraku. Karena kita itu garam, kita light. Light itu dari pertama love, integrity, generosity, humility, and truth. Amen. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita adakan sedikit spiritual check up. Kalau kita pergi ke dokter, apa yang diperiksa? Pertama-tama yang diperiksa itu, kalau kita pergi ke dokter, matanya diperiksa. Amin. Firman Tuhan berkata Matius pasal 6, the eye is the lamp of the body. Kalau kegelapan yang ada padamu itu padam, betapa gelapnya kegelapan itu. Indonesia punya istilah mata gelap. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam Alkitab ada istilah mata jahat. Apa mata jahat itu? Mata jahat itu, saudara, adalah tamak. Di hadapan Tuhan, ketamakan itu adalah jahat. Ya. Dan saudara, kita tahu kalau orang tinggi hati itu lebih berbahaya daripada tekanan darah yang tinggi, saudaraku. Ya. Orang tinggi hati itu, saudara, kita lihat apa yang menyebabkan malaikat menjadi setan. Saya mau tanya saudara, apa yang membuat malaikat jadi setan? Apa yang membuat Lucifer jadi setan? Perzinahan? Perselingkuhan? Bukan, apa? Apa itu? Apa akar segala kejahatan? Bukan cuma cintakan uang, tapi ketinggian hati. Amin. Kita mau periksa jantung kita nanti ya. Jantung mengabarkan heart. Tapi pertama-tama diperiksa mata dulu. Lalu kemudian kalau kita ke dokter, yang diperiksa apa? Lidahnya. Betul? Wah, saudaraku, di firman Tuhan berkata bahwa perkataan orang benar itu, ya, itu adalah menyembuhkan, saudara. Menyembuhkan. Kita membaca di dalam firman Tuhan, saya tunjukkan ayatnya, yaitu dalam Amsal 15 ayat 4. It's a tree of life. Wow, a healing words. It's a tree of life. Apa yang keluar mulut kita? Apa hubungannya dengan garam? Kolose 4 ayat 6. Janganlah perkataanmu hambar, tapi hendaklah penuh dengan kasih. Terjemahan berkata, biarlah perkataanmu dimasinkan dengan garam. Dan garam itu gambaran kasih. Supaya mendengarnya mendapat apa? Kasih karunia. Bukan berarti kalau saya mau ngomong sama orang, tunggu sebentar ya, saudara julkan lidah lalu saudara kasih Ajinomoto. Bukan. Saya pastikan yang keluar mulut kita itu menyembuhkan. Tapi ada perkataan yang lancang seperti tikaman pedang. Terjemahan lama itu banyak yang lebih bagus, saudara. Seperti tikaman keris. Apa bedanya keris dengan pedang? Keris itu beracun. Keris itu ada arsenikum, warangan. Jadi kalau ditusukkan orangnya mati. Kalau pedang orang cuma luka. Berapa banyak orang sedang terluka karena perkataan. Ya, saudaraku, bahkan nyanyian bisa membunuh. Killing me softly with his song. Amin, saudaraku. Betul, saudara. Lalu diperiksa lidahnya, diperiksa matanya, diperiksa jantungnya. Hati itu penting, saudaraku ya. Orang yang baik hati itu punya bountiful eye. Itu Amsal 22:9. Ada hubungan antara hati ternyata dengan mata. Ada hubungan hati dengan lidah. Ada. Dan ada satu lagi.
Karena saya ini ada diabetes. Dan kalau saya pergi ke dokter jantung, saya menjaga kesehatan jantung, memeriksa jantung saya disuruh berbaring, disuruh apa? Lepas sepatu, lepas kaos kaki. Lalu dia mulai meraba ujung jari kaki saya. Kalau saya tidak lagi sensitif, itu bahaya. Karena itu banyak orang diabetes tidak lagi sensitif, sehingga kena luka tidak tahu, kena api tidak tahu, akibatnya diamputasi. Dan sensitivitas ini penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Amen. Nah, seluruh berita daripada 3 Yohanes ini berbicara tentang total wholeness, spiritual prosperity, amin, soul prosperity, physical health. Tuhan mau bukan cuma sembuh. Tuhan mau, ada orang berkata, Tuhan memang memberikan penyakit kepada saya supaya saya rendah hati. Itu perkataan yang menghina Tuhan luar biasa. Because God is a good father. Not only good, the best father. Amen, saudaraku. Hanya bapak gila memberikan bakteri kepada anaknya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus mau dicambuk supaya apa? Supaya kita sembuh. Supaya kita sehat. Dan kita mau, Tuhan juga mau kita punya financial prosperity. Saya mau tes sih, ya. Berapa banyak Anda di sini percaya Tuhan Yesus itu pembebas nomor 1 di dunia, katakan. Oke? Sekarang bulan Oktober, tanggal berapa ya? Tanggal 11, 12. Tanggal 12. Berapa banyak percaya 31 Desember semua utangmu lunas? Yang percaya katakan. Amin. Yang tinggi. Amin. Nah, yang katakan ngaku. Jadi berarti tidak sehat. Amin. Sebab Alkitab berkata engkau jadi kepala bukan ekor. Amin, saudaraku. Kehendak Tuhan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dulu saya pernah mendengar istilah mens sana in corpore sano. Apa itu? Apa itu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul nggak? Tidak. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya juga sehat. Sekarang saya ketemu banyak orang itu sakit jiwa, saudara. Banyak orang sakit jiwa. Bukan cuma porno, tapi parno. Ketahuannya terlambat lagi. Parno itu paranoid. Ketakutan. Suaminya ditelepon terus, suami. Gimana kamu di kamar? Sudah 3 menit kamu bisa dihubungi. Parno. Sudah parno lagi. Nah, saudara-saudari kekasih yang Tuhan, kita melihat contoh yang sangat baik pada beberapa orang sih. Yang pertama tentu saja sang penatua. Siapa dia? Rasul Yohanes, the beloved disciple of Christ. Dan dia memberikan satu rahasia pada kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kita dideposit oleh kasih Allah, tidak mungkin mengasihi orang lain. Di sini penuh dengan perkataan agape, agapau. Agapau itu kata kerja. Ya, saya percaya kalau orang agapau, dia juga memberikan angpau dan bakpau juga. Amin, saudaraku. Nggak mungkin, saudaraku, kita bisa memberi tanpa kasih, tapi tidak mungkin kasih tanpa memberi. Amin. Satu hari ada seorang istri berkata, "Pak, suami saya tidak pernah memberi apa-apa pada saya." Sampai menangis, berkata, "Cincin kami ini saya beli sendiri." Nah, kenapa kamu pilih dia? Dia bisa jawab, saudara. Apa dia? Rupanya ada yang tersinggung di sini. Rasanya. Tapi perkataanku penuh dengan garam. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat apa dosa yang utama. Tadi kita lihat agapetos, well beloved, habibti. Ya, saya kalau pergi ke Amerika, orang sana lebih pandai jualan dari orang Australia. Ya, kalau ketemu istri saya yang jual bilang gini, "Hi gorgeous, how are you this morning?" Ya, kalau itu "Hi darling," ya, kan gitu. Kalau orang sini kan enggak, saudara. Orang sini lebih cuek, tapi di Amerika enggak jadi mau beli, enggak mau beli jadi beli, saudara. Ya, kalau ketemu orang, "Hey bos," coba dibilang, "Hey kacung," nah, ada yang beli, saudara.
Satu hari ada seorang satpam, wajahnya seram. Sopir saya ini pandai. Selamat malam Dan. Ya, lalu dibukakan pintu. Dikira komandan. Padahal sopir saya bilang maksudnya Edan, saudara. Itu manipulasi. Tetapi firman Allah menunjukkan ada juga contoh yang jelek di sini. Yang paling baik tentu saja Bapak ini, yaitu Rasul Yohanes. Tidak ada lebih besar sukacitaku daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amen. Bagaimana Ray membuat saya senang dengan dia hidup dalam kebenaran. Kalau saya dengar dia menolak suap. Kalau dia seperti di sini, mereka tidak menerima apa-apa dari orang yang mereka layani. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan harus mendukung hamba-hamba Tuhan yang sedemikian. Dan terkenal sekali kemurahan hati dari si Gaius ini. Karena apa? Bahkan orang-orang asing, kepada siapa hati Tuhan tertuju? Saya mau beritahu, hati Tuhan tertuju kepada Jami. Jami itu apa? Janda tua nih. Kalau janda muda banyak yang baik, apalagi yang cantik. Ya. Satu hari ada seorang duda nyanyi, ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana harus ku pilih? Wah itu salah itu. Tapi tidak apa-apa lah, lebih baik cari di rumah Tuhan daripada tempat lain ya. Tetapi janda tua yang miskin, A-nya itu orang asing, strangers. M itu apa? Orang miskin. Dan juga yang Y itu yatim, the fatherless. Besok saya akan bicara banyak. So tahu ayat tentang kelahiran kembali dan kelahiran baru cuma 2 ayat. Yohanes 3 dan juga Titus ya. Titus pasal 3 kalau nggak salah. Itu newborn and born again. Cuma 2 ayat itu jadikan topik utama di mana-mana. Tapi ayat tentang orang miskin, janda, anak yatim, ya, orang asing. Contoh ada berapa ayat di sini? Ada 2000 ayat. What does it mean? 1000 kali lebih banyak. Itu hatinya Tuhan. Apa tanda orang percaya? Tanda orang percaya itu baik kepada orang asing. Saya sebulan yang lalu tahu kenapa dalam hidup saya selalu ada pintu terbuka. Kenapa? Ternyata waktu saya menikahkan seorang gadis, dia cerita, Papa saya Om pernah tinggal di rumah Om. Saya lupa. Orang itu pernah tinggal di rumah kita beberapa bulan. Dan dia berterima kasih pada ibu saya. Papa saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya tahu ketika orang tua saya bermurah hati, saya dan adik-adik saya yang untung. Amin. Barang siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Jangan berkata gini, karena Tuhan berkata segelas air kuberikan kepada kau, segelas air saja. Segelas air itu minimum. Saya percaya segelas air adalah menyegarkan ketika engkau mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Jadi kita adakan cek hari ini. Bagaimana lidah kita, bagaimana mata kita, bagaimana hati kita. Firman Tuhan mengatakan tentang 1 Timotius pasal yang ke-6. Nanti baca di rumah ayat 3 dan 4. Peringatkan pada orang-orang kaya di dunia ini supaya tidak apa? Tinggi hati. Dan jarang berharap sesuatu ya yang tidak tentu seperti kekayaan. Tapi hendaklah kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, ready to share, willing to give. Yes. Generosity adalah ciri anak Tuhan. Saudaraku, mulai tadi ada agapetos, itu beloved. Ada agapao, to love. Ada agape, kasih ilahi. Saudara, tapi dosa daripada kebanyakan kita adalah dosa EGP. Ya, betul. Saudara ingat, ada seorang pengemis di pintu gerbang rumah orang kaya. Orang kaya itu tidak korupsi. Dia tidak termasuk daftar dari KPK. Dia setiap hari berpesta dalam kemewahan,
berpakaian bagus, pakaiannya bermerek. Si miskin itu, si Lazarus, anehnya Lazarus punya nama. Lazarus itu diyunanikan dari bahasa Ibrani Eleazar. Eleazar artinya God has help. Artinya orang percaya. Orang kaya itu tidak punya nama. Kau boleh punya nama di seluruh Indonesia sampai kutub utara, tapi apa kau punya nama di hadapan Tuhan? Orang kaya itu juga mati. Kalau Lazarus mati dijemput malaikat. Orang kaya mati tidak dijemput malaikat. Bahkan seekor anjing, anjingnya orang kaya itu, ya saudaraku, yang makan remah-remah, yang jatuh dari meja orang kaya itu, datang dan melakukan ministry. Dia menjilat borok daripada Lazarus. Anjing itu tidak ada namanya, mungkin Blackie, tapi anjing itu lebih baik daripada orang kaya tadi. Orang kaya itu orang beragama. Kenapa? Ketika dia melihat yaitu Lazarus dipangku oleh seseorang yang kelihatan sebagai raja, dia langsung tangan berkata, Bapak Abraham. Artinya dia orang Yahudi, dia orang beragama. Dia memanggil Abraham sebagai bapak. Tetapi dia tidak jadi bapak bagi orang miskin itu. Kenapa Ayub dipulihkan? Ayub itu menjadi pelindung bagi anak-anak yatim. Dia itu menolong orang-orang tertindas. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Orang cuma mau berkatnya Ayub, perbuatannya Ayub tidak mau. Nah, saudara, apa terjadi? Oh, saya punya cerita tentang anjing saya. Satu hari ada seorang gadis yang sangat sedih karena tunangannya mengalami kecelakaan dan mati. Ini kejadian di Denpasar. Jam 4 pagi kedapatan jatuh di pinggir jalan. Tidak ada bekas luka, tapi dia meninggal dunia. Tunangannya hampir gila. Supaya dia bunuh diri, tinggal di rumah saya selama kurang lebih setengah tahun. Dan kemudian dia dipanggil pulang oleh ibunya. Dan beberapa saat kemudian dia telepon saya. Oh, saya ingin membalas kebaikanmu sedikit saja. Saya bilang, tidak perlu. Kenapa? Dia tahu anjing saya mati. Dan dia berkata, saya ingin memberikan seekor anjing buat Om. Saya sekarang usaha, yaitu anjing Shih Tzu. Dia desa-desa terus saya tidak enak. Akhirnya saya datang tempatnya. Dan ketika saya datang ke sana, anjing yang ini namanya keren, men. Wonderful Grace Fortuna. Panggilannya Luna. Dia lompat ke arah saya. Saya rangkul begini, pipi saya dijilat. Hari itu saya lagi dimaki-maki orang, disalah ngerti orang. I tell you, it feels good. I feel good. It feels good. Seperti ini saja. Gadis itu, namanya Grace, gadis itu. Tidak tahu namanya kok dimasukkan di sini. Dia berkata, Luna ini mulai yang dulu menghibur dia supaya dia tidak bunuh diri. Kalau dia susah, Luna akan loncat-loncat sekitarnya, mengipas-ipaskan buntutnya. Anjing itu tidak usah mengeluarkan telur, tidak usah mengeluarkan daging, tidak usah mengeluarkan susu, cuma menggoyangkan buntut. Bisa menyenangkan tuannya. Sekarang Luna ada di rumah saya. Kalau saya pulang, dia loncat. Mirip saya, saudaraku. Sebab kita ada anjing satu lagi, punya istri saya. Tenang gak istri saya? Apa message-nya? Sifat dari pencipta ada pada ciptaannya. Bagaimana orang melihat kita? Bagaimana tetangga kita melihat kita? Apa kita dipuji seperti si Gayus? Integritas dan ketulusanmu telah termasyur. Luar biasa. Apa yang kau perbuat buat saudara-saudara seiman, especially to strangers,
Strangers tidak bisa membalas kita kan. Satu hari orang tua saya, yaitu menerima seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Ibu ini orang Ceylon, suaminya orang Jerman. Satu hari ibu ini dikunci pintu, dia tidak bisa pulang, anaknya dilarikan ke Jerman. Dan ibu ini tidak kenal siapa-siapa. Dia datang ke rumah kita sambil menangis. 3 hari ibu saya menghibur dia dan menjaga supaya dia tidak bunuh diri. Keluarga kita bukan orang Kristen. Dia ternyata orang Kristen. Sebelum pulang, dia berkata kepada saya tidak tahu itu ternyata blessing. Dia berkata, I pray that one day your family will become the pillar of the church. Perkataan church buat saya aneh, pillar of the church lebih aneh lagi. Saking anehnya saya tidak pernah lupa. Hari ini kedua ipar saya adalah majelis gereja di gerejanya masing-masing. Dan saya menjadi salah satu sekop guru dalam rumah Tuhan. Firman Allah berkata, ketika engkau menerima orang asing, hospitality itu penting. Saya menerima hospitality yang luar biasa di sini. Sampai rasa tidak usah makan lagi nanti malam ini, saya untuk besok lusa masih cukup. Firman Allah berkata, Ibrani pasal 13, continue hospitality, continue kasih persaudaraan. Unknowingly you entertain angels. Tanpa kamu ketahui, kamu entertain malaikat. Mari kita lihat sekarang apa dosa dari orang kaya itu. Dosanya adalah EGP. Sebab dia tahu namanya Lazarus. Ada saudara tahu namanya pengemis? Saudara, ada orang-orang yang aneh. Sahabat kali saya pulang ke Surabaya, dia tahu saya datang minta uang, tidak apa-apa. Tapi caranya minta uang kayak saya yang utang, saudara. Saya tahu itu untuk menumbuhkan agape dalam diri saya. Kalau memberi buat orang menyenangkan gampang, pelacur juga bisa. Tapi kita sebagai orang percaya, kalau ada orang mau melayani Tuhan, saya kasih tahu, sudah siap? Siap apa? Ini liturgia, public work, kerja bakti. Dan terima kasih. Saudara ingat bagaimana ketika yaitu ada orang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan seorang imam tidak peduli dengan dia, biarin mati. Seorang Lewi penuh dengan mungkin dia aransemen musik. Dia tidak peduli dengan orang itu. EGP. Ada orang Samaria. Orang Samaria buat orang Yahudi adalah orang najis. Doktrinnya tidak benar. Cara sembahyangnya keliru. Tidak di Yerusalem tapi di Samaria. Tetapi ada Tuhan dalam hatinya. Nyanyi gampang gak? Berikanku hati seperti hatimu, jadikan mataku seperti matamu, tanganku seperti tanganmu. Nyanyi mah gampang. Tidak ada satu perkataan she, thank you, merci, kamsia, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Padahal saudaraku diberikan pelayanan luar biasa. Ada satu orang klinik, nah ini taruh hotel. Ditaruh hotel dan diberitahu. Ya, zaman dulu belum ada kredit card. Dia titip uang. Kalau lebih, semuanya akan kubayar. Dan tidak ada perkataan terima kasih. Saya sering mendengar begini. Sudah saya tolong, kurang baik apa saya? Orang semacam itu bukan nicir Tuhan. Dia sekedar manusia. Kalau nicirnya Tuhan, satu hari kita akan menghadapi penghakiman terakhir loh. Itu tentang domba dan kambing. Betul. Dan ditanya, kamu sudah pernah khotbah di mana? Dan ditanya, pewahyuanmu terakhir zaman sampai gimana? Pengertianmu tentang Trinity seperti apa? Enggak ditanya. Ketika aku lapar,
engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian. Ketika aku dalam penjara dan dalam keadaan sakit, engkau tidak menilik aku. Saudara yang kekasih, hari ini ulang tahun keempat dari Garam Ministry. Apakah ada kasih karunia itu? Garam itu tidak bagus kalau ditaruh di dalam toples, saudara. Garam itu memang tidak dihargai sebelum tidak ada. Ya kan? Ketika makan hampir, lu mana garamnya? Tapi ketika makanan enak, tidak ada yang bilang terima kasih ya garam. Tidak ada. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we realize that we must give our life for people need the Lord. Saya belajar sesuatu dari papa saya. Papa saya baru terakhir terima Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Waktu saya pergi ke Balikpapan, saya menuai apa yang ditabur papa saya. Ada satu keluarga di sana yang menyerahkan hidup pada Tuhan ketika saya berkhotbah. Tapi long time ago, 40 tahun yang lalu, ketika tahun 1957-an ya, mungkin waktu itu PP 10, tidak boleh ada duit keluarga negaraan. Orang-orang warga keturunan mesti pilih. Di dermaga Balikpapan ada satu keluarga sedang tercenung. Kapalnya udah berangkat. Mereka berasal dari kampung. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Apa saya tidak kenal dengan mereka. Ditampung di dalam rumah kita. Bapak saya itu pengusaha pengerja kajian kayu. Bukan orang kaya, bapak saya biasa-biasa saja. Dan ini kisahnya. Dia potong kaplingnya kayak kue, saudaraku. Diberikan pada keluarga ini. Dibangunkan rumah. Saking terima kasihnya, cucunya diberi nama papa saya, Oscar. Saya mendengar cerita itu. Wah, saya punya bapak yang mirip dengan bapak saya di surga. Di dalam kemurahan hati. Orang Samaria itu tidak IGP. Ketika orang itu mungkin meludah, mungkin membuang muka, dia tidak peduli. Sebab nature-nya. Domba itu berkata, Tuhan kapan Tuhan kami melihat engkau lapar sehingga kami beri engkau makan? Kapan Tuhan kami melihat engkau haus, telanjang, sakit dalam penjara? Sang raja itu menjawab, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini? Engkau lakukan untuk aku. Ada satu gereja besar di sebuah kota, dari salah satu cabang kita, dengan alasan pembangunan gedung untuk efisiensi. Sebuah panti asuhan yang menampung jemaat-jemaat janda-janda tua itu diputuskan, yaitu sponsorshipnya. Mendengar itu saya lihat, wah ini Kang tahu. Yesus berkata, ada padaku rezeki yang tidak kamu kenal. Saya bilang, take over. Jumlah jemaat kita waktu di tempat itu dengan jemaat yang besar itu mungkin itu sekian puluh kalinya, termasuk kemampuan keuangan.
Tetapi ketika kita melangkah, I tell you, Tuhan membuka langit secara luar biasa. Hati Tuhan ada pada janda. Apa itu tadi? Janda, orang asing, orang miskin, Yatim. yatim. So berkata kita orang Indonesia, kemampuan kita terbatas. Banyak yang lebih miskin dari kita. Kita selalu ada kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Yes. Jangan kalah dengan Luna. Kita tidak mau kalah dengan burung kakak tua tadi. Ya, kita akan spiritual check up hari ini. Contoh penetap berdiri, contoh yang jelek nanti baca di rumah Diotrephes. Tetapi Diotrephes yang ingin terkemuka di antara mereka, ayat 9. Bukan cuma menolak kami, dia membuang surat daripada Rasul Yohanes. Kurang ajar pada pemimpin rohani. Tapi meleter dengan kata-kata kasar dan melarang orang lain untuk menerima hamba Tuhan, dan bahkan mengucilkan, mengusir mereka dari jemaat. Orang ini punya pengaruh, mungkin dia orang kaya, tapi dia tidak makmur secara rohani dan jiwani. Dia punya kesehatan, tapi dia pakai untuk menyakiti orang lain. Tuhan mau supaya saudara dan saya sehat. Banyak orang saya tanya, kenapa Anda mau gabung gereja Indonesia? Aduh Pak, ada penyakit GO di sana. Kata GO, gosip. Kalau tidak gitu HIV, apa itu? Hasrat ingin fitnah. Kalau nggak gitu AIDS, aku ingin dusta selalu. Tuhan mau supaya keluar dari kata mulut kita mendatangkan berkat.